Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para pemirsa sekalian, pengikut channel YouTube Alif Lukmanul Hakim MPhil yang saya hormati dan banggakan, serta mahasiswa-mahasiswa, terutama mahasiswa mata kuliah Islam Rahmatan lil Alamin di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang saya banggakan. Pertama dan tidak lupa kita panjatkan selalu puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat, nikmat, dan karunia-Nya kita masih diberikan iman dan Islam, masih diberikan kebaikan, kemudahan, kebahagiaan, kesejahteraan dalam setiap kondisi kita. Salat dan salam semoga selalu terlimpahkan, tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau fiddin wa dunya hatal akhirah, Allahumma amin. Para pemirsa mahasiswa sekalian yang saya hormati dan banggakan, di pertemuan kali ini kita akan bicara tentang tema lanjutan dari tema-tema sebelumnya. Kita fokus pada pertemuan kali ini tentang integrasi Islam dan sains teknologi. Ya, kita harus tahu teman-teman, ulama itu tidak hanya identik dengan orang yang menguasai ilmu agama saja. Ingat itu ya, ulama tidak hanya identik dengan orang yang menguasai ilmu agama saja. Jadi tidak hanya ilmu agama saja yang dikuasainya. Mereka yang mahir dalam ilmu sains dan teknologi juga layak disebut sebagai ulama sepanjang beragama Islam, karena ulama itu penyebutan untuk orang Islam, itu maksudnya ya. Ada ulama sains dan teknologi, tidak hanya agama, namun mereka juga kompeten dalam ilmu sains dan teknologi. Contoh ya, selain sudah ulama dalam konteks agama, mereka juga adalah pakar dalam sains dan teknologi. Siapa? Ada yang tadi sudah saya sampaikan di materi sebelumnya, saya sebut ulang ya. Ada Ibnu An-Nafis, ada Yuhanna Ibnu Masawih, ada Abu Bakar Muhammad Ibnu Zakari Al-Razi, ada Ar-Razi, ini pakar filsafat ya. Ada Abu Ali Al-Husain Ibnu Abdullah Ibnu Hasan bin Ali Ibnu Sina. Tadi Ibnu Sina itu ya, yang sudah kita kenal sebagai Avicenna di barat. Kemudian penting nih teman-teman juga ketahui pengertian integrasi Islam dan sains teknologi. Apa sih pengertian integrasi Islam dan sains teknologi? Adalah sebuah proses pemikiran yang mencari titik temu antara Al-Quran dan As-Sunnah dengan kebenaran ilmu pengetahuan, khususnya sains serta teknologi sebagaimana telah dilakukan oleh manusia. Ya, mengapa harus integrasi, teman-teman? Ini sudah kita bahas sedikit banyak di pertemuan sebelumnya. Integrasi itu diperlukan karena keberadaan paradigma bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sumber ilmu pengetahuan melalui ayat qauliyah dan juga ayat kauniyahnya. Ini teman-teman perlu paham dan ingat ya, bahwa di dunia ini kita harus tahu ada ayat qauliyah dan juga ayat kauniyah. Firman-firman Allah dalam Al-Quran dan juga bentuk ciptaannya, bentuk manusia, bentuk hewan, binatang, bumi, bulan, planet, dan sebagainya itu adalah ayat kauniyahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus juga ingat ada struktur ilmu pengetahuan yang harus teman-teman ketahui. Apa saja itu? Yang pertama, Ibnu Khaldun berpandangan bahwa ilmu pengetahuan terdiri atas dua hal. Yang pertama, ulum an-naqliyah, adalah bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, ulum al-aqliyah, ilmu rasional yang bersumber pada pemahaman manusia terhadap alam. Oke, bisa dipahami ya. Ulum al-aqliyah adalah ilmu rasional yang bersumber pada pemahaman manusia terhadap alam. Peran keilmuan manusia sekarang. Pertama, manusia ingat sebagai agen utama Allah di muka bumi, Khalifatullah fil ardi. Itu yang harus selalu kita ingat. Apa tugasnya? Menggali dan mengembangkan ilmu. Menggali, selalu cari tahu, punya sense of curiosity yang tinggi, selalu heran, takjub, dan ragu atas ciptaan Allah, dan kemudian mengembangkan ilmu dari proses-proses tersebut. Kemudian ada yang ketiga, memaksimalkan peran akal. Jadi, agar tidak jadi orang yang jabariyah, ya, hanya ikut saja, tidak mau kritis, menerima sesuatu begitu saja, taken for granted atau given, kita perlu agar tidak seperti itu dengan memaksimalkan akal atau rasio kita. Yang keempat, bersyukur atas pemberian. Selalu bersyukur atas pemberian Allah. Itu peran
keilmuan manusia. Yang kelima, peran keilmuan manusia yang penting adalah memanfaatkan indera yang dimiliki. Ini aspek empirik. Jadi teman-teman, kita semua perlu menggunakan indera yang kita miliki, panca indera ini, untuk bagaimana mengetahui segala hal yang ada di sekitar kita. Itu namanya peran keilmuan manusia, memanfaatkan panca indera, fungsinya dengan baik, dengan positif untuk kemaslahatan orang banyak. Yang keenam, melaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Kalau kita sudah punya ilmu pengetahuan, kita sudah paham sesuatu, kita tahu yang baik, kita tahu yang buruk, kita bisa melaksanakan semuanya dengan baik dan tanggung jawab. Ini adalah implementasi takwa atau menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Kemudian yang ketujuh, mengikuti sumber yang benar. Selalu belajar dari yang benar, sanad ilmunya, siapa yang kita pelajari, pernah ngajar di mana, dulunya belajar ngaji di mana, mondok di mana, gurunya siapa, dan sebagainya, sampai atau tidak kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sanad ilmunya. Itu penting, teman-teman. Kemudian nilai Islam dan ilmu pengetahuan saling terkait satu sama lain loh. Ingat ya, Islam mengajarkan kebaikan, keadilan, persamaan, al-musawah, ya, al-adalah, keadilan, syura atau demokrasi. Ilmu umum, ya, itu juga sama, ilmu pengetahuan juga berupaya untuk menciptakan equality before the law atau kesederajatan di mata hukum. Berupaya untuk membangun kesaling pahaman, kolaborasi, interdisipliner, multidisipliner, dan lain sebagainya. Itu penting untuk kita betul-betul paham. Ya, ada sebuah ayat dalam Al-Quran yang saya kutip, saya bacakan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yang duruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas sama'i kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Fadzakir, kan ada terusannya seperti itu. Apa ini maksudnya? Bahwa kita itu perlu betul-betul mengingat apa yang kita lihat, apa yang kita saksikan di dunia ini, semuanya hanya milik Allah dan kita betul-betul harus mempelajarinya, mencari manfaat daripadanya, dan mengimplementasikan yang baik, yang positif, menghindari yang buruk sebagai implementasi takwa. Ya, ada pendekatan integrasi yang harus teman-teman pahami, seperti yang kita sudah pelajari di pertemuan sebelumnya. Kami ini lebih detail dan lebih menukik ya tentang Islam dan sains ya. Bagaimana pendekatan integrasi itu berusaha untuk kita menemukan persamaan antara Islam dan ilmu pengetahuan. Perbedaannya juga apa? Itu perlu kita tahu. Yang kedua, mencari persamaan basis keilmuan, basis metodologi, basis epistemologi, basis aksiologinya, basis ontologinya, itu bisa kita pelajari. Yang ketiga, pendekatan integrasi juga untuk menggali pesan Al-Quran yang terkait ilmu. Ya, bahwa di Al-Quran ternyata kita tahu di pertemuan sebelumnya, banyak sekali dalam Al-Quran dijelaskan tentang ada beragam 20-an ilmu lebih di sana kan. Kemudian kita juga diharapkan dengan integrasi bisa menemukan bukti empiris, mengintegrasikan nilai yang bersumber dari wahyu, menjadikan moral selalu sebagai patokan. Jadi moralitas, agama, kebaikan, kejujuran, ya, ketaatan pada asas hukum dan sebagainya itu adalah patokan yang harus selalu kita jadikan fondasi. Yang ketujuh, selalu verifikasi terhadap temuan baru. Kita memverifikasi, kita menguji, mempertanyakan dulu, jangan menerima sesuatu begitu saja atau taken for granted atau given seperti itu. Apa sih konstruksi ilmu pengetahuan yang perlu teman-teman pahami? Kita harus paham tadi aspek ontologi, aspek epistemologi, dan juga aspek aksiologi. Ontologi, ingat saya ulangi apa yang sudah kita bicarakan di pertemuan lalu mengenai hakikat wujud dari objek ilmu pengetahuan. Kenapa ilmu biologi ada, untuk apa ilmu biologi ada, dan sebagainya. Epistemologi sekali lagi berbicara tentang cara ilmu pengetahuan didapatkan, sumber-sumber ilmu pengetahuan, wataknya, dan juga bagaimana implementasinya. Aksiologi lebih berkaitan dengan tujuan pemanfaatan ilmu pengetahuan. Ya, manfaatnya, mudaratnya seperti apa ketika diterapkan, itu adalah wilayah konstruksi aksiologi. Nah, teman-teman harus ingat ini ya. Ingat kembali apa yang kita bahas minggu lalu. Nah, perbedaan keilmuan Islam dan sains secara ontologi itu apa saja? Teman-teman perlu tahu ya. Pemikiran keilmuan modern diwarnai pendekatan yang empirik. Keilmuan Islam ada yang bersifat metafisika. Perbedaan dalam hal epistemologi misalnya, ilmu modern itu memiliki sudut pandang yang antroposentris, sedangkan keilmuan Islam bersifat teoantropocentris ya. Ada unsur ketuhanan yang di sana harus masuk. Jadi jangan hanya berpusat pada manusia, tapi juga harus teoantropocentris. Tuhan harus selalu dipikirkan, harus selalu jadi sumber, dan juga manusia menjadi pusat kajian. Perbedaan dalam sisi aksiologi apa?
Ilmu pengetahuan kadang dimanfaatkan tanpa pertimbangan nilai dan moral. Seringkali dalam konteks modern, ilmu pengetahuan itu dianggap value free atau bebas nilai. Gak bisa seperti itu. Ini harus dihindari bahwa ilmu pengetahuan itu selalu terikat nilai. Ketika akan diterapkan, ilmu pengetahuan itu akan berhubungan dengan aspek sosial, aspek psikologis, aspek moral, aspek politis, aspek filosofis. Jadi nggak ada ilmu itu ketika diterapkan tidak terikat nilai, harus terikat nilai, tidak ada yang value free. Ya, sedangkan pemikiran Islam bertujuan untuk kemaslahatan bagi alam dan kehidupan. Ingat, Islam sangat mengedepankan maslahatul ammah dan maslahah mursalah. Jadi itu perbedaan dari aspek aksiologi bahwa ilmu umum kadang mempertimbangkan bahwa mereka itu bebas nilai. Seringkali mereka menghindari pertimbangan-pertimbangan moral. Sedangkan ilmu keislaman selalu berupaya untuk mencapai kemaslahatan umum, maslahatul ammah atau maslahah mursalah. Nah, dasar pemikiran keilmuan terintegrasi dalam Islam seperti apa? Pemikiran keilmuan Islam mengakui kebenaran ilmiah, itu harus dipegang. Yang kedua, pemikiran Islam mengakui otoritas ilmiah, itu juga harus kita pahami. Yang ketiga, pemikiran Islam mengakui hakikat objek ilmu pengetahuan. Yang keempat, manusia sebagai agen utama menjalankan amanah ilmu pengetahuan. Jadi pusatnya manusia. Ada ayat nih yang menjelaskan itu yang perlu teman-teman tahu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibali fa abaina ayyahmilnaha wa ashfaqna minha wa mahwahamalahal insan innahu kana dzaluman jahula. Apa itu artinya? Innahu kana dzaluman jahula. Ini penjelasan dari yang tadi kita bahas bahwa ya, Islam itu sangat terintegrasi pemikiran keilmuannya, ya, mengakui kebenaran ilmiah, mengakui otoritas ilmiah, mengakui hakikat objek ilmu pengetahuan, dan manusia sebagai agen utama menjalankan amanah ilmu pengetahuan. Ya. Dan juga manusia itu sangat dimuliakan Bani Adam ini oleh Allah, ya. Dan kita harus tahu bahwa keilmuan itu adalah menentukan kemuliaan manusia. Tingginya ilmu itu juga menentukan derajat manusia. Ya, ketakwaan yang paling utama, tapi ilmu juga meninggikan derajat kita dibanding yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Ya, itu bisa Anda pelajari, bisa Anda lihat. Contoh ilmu pengetahuan dalam Al-Quran bisa Anda buka Quran Surat Al-Isra ayat 1-5. Anda juga bisa buka Quran Surat Al-Imran ayat 190-191. Anda juga bisa buka Quran Surat Yunus ayat 5. Tentang kaitan antara Al-Quran dan sains, teman-teman bisa buka Quran Surat An-Nahl ayat 79. Ini saya sampaikan ayat-ayatnya di mana ya. Kemudian ada Quran Surat Al-Mulk ayat 19. Kemudian ada Quran Surat An-Nahl ayat 68-69. Kemudian ada Quran Surat An-Nahl ayat 16. Nah, teman-teman bisa membaca, mencari tadi ya. Contoh ilmu pengetahuan dalam Al-Quran apa saja. Tadi di surat dan ayat-ayat tadi. Kemudian yang kaitannya dengan bahasan kita yang paling utama Al-Quran dan sains. Saya ulang. Anda bisa buka Quran Surat An-Nahl ayat 79, Anda bisa buka Quran Surat Al-Mulk ayat 19, Anda bisa buka Quran Surat An-Nahl ayat 68 dan 69, serta Quran Surat An-Nahl ayat 16. Semuanya itu dapat kita peroleh ya, materi dan juga pembahasannya selain dari PPT, PowerPoint saya. Tolong sekali ayat-ayat tadi Anda cross-check, Anda baca, Anda tadabbur Al-Quran, Anda buka, kemudian buka tafsirnya, terjemahannya yang baik, bisa menggunakan Al-Quran UII ya, terbitan UII, atau tafsir Al-Misbah karya Profesor Dr. Kiai Haji Quraisy Shihab ya, atau tafsir Jalalain dan sebagainya. Banyak yang bisa Anda buka, Anda pelajari, Anda tanya kepada teman Anda yang sudah pernah mondok pesantren, Anda tanya kepada ustadz atau kiai Anda. Sekali lagi yang jelas sanad keilmuannya terkait diskusi tentang banyaknya ulama yang tidak hanya identik dengan orang yang menguasai ilmu agama saja, tapi juga ilmu sains dan teknologi. Dan itu banyak di Islam. Dan itu membuktikan teman-teman bahwa Islam pernah berjaya, Islam pernah maju, Islam pernah menghasilkan banyak penemuan-penemuan, inovasi-inovasi baru dalam kehidupan, dan itu diikuti oleh Barat. Ya, dan ini menjadi pemicu bagi kita sebetulnya bahwa kalau mau eksis, kalau mau maju, kalau mau beradab, ya tingkat ilmu pengetahuannya harus tinggi. Kemampuan sumber daya manusianya harus bagus. Agar kemudian kita bisa dipandang tidak sebelah mata, tapi kita dianggap sebagai agama, pemeluk agama yang itu menghargai ilmu pengetahuan.
Mengapa demikian? Jangan sampai jauh panggang dari api. Al-Quran kita sangat jelas mengedepankan aspek ilmu pengetahuan dan teknologi. Al-Quran sangat mengedepankan kepada makhluknya. Allah mengedepankan kepada makhluknya, kepada ciptaannya untuk seperti dalam Ar-Rahman. Ada surat yang Ar-Rahman yang berbunyi ayatnya, Ya ma'sarul jinni wal insi in istata'tum ang tangfudu min aqtaris samawati wal ardi fangfudu la tangfuduna illa bisultan. Bahwa kita dianjurkan ya untuk jin dan manusia itu, kalau Anda mau membuktikan alam semesta angkasa raya itu seperti apa, kalau Anda ingin membuktikan kemahakuasaan Allah seperti apa, silahkan melanglang buana ke antariksa sana dan sebagainya. Anda akan menemukan hal-hal baru yang tidak kita ketahui sebelumnya. Tapi itu semua bisa dilakukan dengan sultan. Apa itu sultan? Kemampuan. Kemampuan dalam hal ini apa? Ilmu pengetahuan dan teknologi. Jangan lupa itu. Itu yang penting yang harus kita utamakan. Ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena apa? Kita jaya, kita maju karena ilmu pengetahuan dan teknologi. Human power is human knowledge. Oleh karena itu bisa kita simpulkan knowledge is power. Kekuatan manusia adalah pada kekuatan pengetahuannya. Berarti knowledge, pengetahuan itu adalah kekuatan. Sekarang sudah berubah, bergeser teman-teman. Human information is human power. Berarti information is power. Siapa yang menguasai informasi, teknologi informasi, dia menguasai dunia. Itu penting untuk kita pahami dan kita ikuti. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dan saya utarakan dalam kesempatan kali ini. Semoga teman-teman tidak lupa, tema ini adalah tema yang bagus sekali, memicu kita ya, memantik teman-teman untuk kemudian ke depan bisa juga menjadi ilmuwan sekaligus orang yang paham agama. Bahwa ulama sekali lagi tidak hanya identik dengan orang yang menguasai ilmu agama saja, tapi juga ulama adalah orang yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Manusia kita tahu bersama adalah makhluk sosial yang tidak mungkin, harus ya dalam hal ini, tidak bisa tidak, labuda atau harus, mesti butuh berkomunikasi, berinteraksi, dan hidup berdampingan, koeksisten dengan yang lain. Agar terlahir di dunia ini, manusia memerlukan sosok ibu. Ketika beranjak besar, ia akan masuk sekolah dan ia membutuhkan seorang guru ya yang untuk mengajarinya. Sepanjang hidupnya ia akan membutuhkan teman untuk berbicara dan bermain. Menginjak dewasa ia akan membutuhkan pasangan hidupnya dari lawan jenisnya, dan secara sadar manusia butuh sosok selain gurunya untuk berkomunikasi. Ini penting untuk kita tahu bahwa bagaimana berkomunikasi yang baik. Ini penting. Kenapa? Karena manusia butuh dan memerlukan nilai atau value yang baik agar kemudian bisa terbangun komunikasi yang baik dengan the others, dengan yang lain. Dalam berkomunikasi, agama kita Islam mengajarkan kita untuk menggunakan kata-kata yang baik, karena kata-kata yang baik adalah cerminan akhlak yang baik dan juga akan menjadi cerminan karakter kita yang dilihat oleh yang lain, oleh teman yang kita ajak berkomunikasi atau mereka yang berada di luar diri kita. Bahkan ucapan yang baik ini lebih baik daripada memberi sedekah, namun diiringi dengan perkataan atau sikap yang membuat penerima sedekah merasa tersinggung dan terhina ya. Allah pernah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 263, Bismillahirrahmanirrahim, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqatin yatba'uha adza wallahu ghaniyyun halim. Yang artinya perkataan yang baik dan pemberian maaf adalah lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan, atau perasaan si penerima merasa tersakiti karena yang memberikan sedekah malah mengata-ngatai dan sebagainya. Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun. Mungkin kita bersama pemirsa sekalian pernah mempelajari ya, ada beberapa tokoh-tokoh publik ya yang punya kemampuan berkomunikasi yang baik, memiliki kemampuan retorika yang baik, dan juga memiliki kemampuan artikulasi kata yang baik dan juga mengagumkan. Kita tiru gaya mereka sebagai role model kita, itu boleh sekali kita lakukan ya. Ada role model dari tokoh publik, mereka yang kita anggap baik, kita ikuti, kita tiru gayanya, itu sangat boleh. Asalkan yang kita tiru dan kita jadikan uswah itu, kita jadikan contoh yang baik atau uswatun hasanah yang baik adalah mereka yang berkata baik, yang menggunakan cara bertutur yang baik. Kita lihat bagaimana cara mereka menyampaikan informasi melalui kata-kata, bagaimana gaya mereka bersikap di hadapan lawan bicara, gestur tubuh ya, bagaimana kontur wajah dibangun dalam berkomunikasi dan sebagainya. Namun
Di sisi lain, pernahkah kita mencari tahu bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu yang harus kita jadikan uswatun hasanah dalam berkomunikasi? Nah, dalam kesempatan ini kita bersama-sama akan coba menggali seperti apa sebetulnya Rasulullah dalam membangun dirinya menjadi teladan bagi kita semua dalam berkomunikasi. Ya, kita tahu dalam segi artikulasi Nabi Muhammad beliau sangat hebat karena segala tutur kata, perkataan, perbuatan, diamnya Rasulullah juga itu adalah hadis bagi kita. Luar biasa sekali, perkataan, perbuatan, tindak tanduk, perilaku, bahkan diamnya Rasulullah itu adalah hadis, ya. Itu adalah syariat bagi kita yang tentunya perlu kita kontekstualisasikan dulu dengan zaman sekarang seperti apa. Nah, Nabi kita tahu beliau tidak pernah terburu-buru dalam berbicara. Beliau memiliki jeda, intonasi, dan juga cara berkata, bertutur yang baik dan juga jelas diterima oleh lawan bicara atau orang yang diajak berkomunikasi. Hal ini pernah diriwayatkan oleh Siti Aisyah ketika mendeskripsikan bagaimana perkataan Nabi. An Aisyah taqalat, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasrudu sardakum hada walakinnahu kana yatakallamu bikalamin bainahu faslung yahfaduhu man jalasa ilaih. Dari Aisyah radhiyallahu an berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah berbicara terlalu terburu-buru seperti pembicaraan yang dilakukan oleh kalian ini. Jadi Aisyah sedang bicara dengan orang. Akan tetapi beliau Rasulullah berbicara dengan penjelasan yang terperinci dan dapat dihafal, dipahami oleh orang-orang yang duduk bersamanya. Ini hadis yang sahih diriwayatkan oleh At-Tirmizi. Berarti berbicara dengan intonasi yang baik, penekanan yang tepat, artikulasi kata yang baik itu bagian dari kejelasan bagi yang mendengarkan. Jadi berkomunikasi yang dicontohkan oleh Nabi kita sebagai salah satu teladan kita adalah bertutur kata yang tidak terlalu terburu-buru, kemudian intonasinya tepat, penekanannya tepat, artikulasi katanya baik, itu akan menyebabkan lawan bicara kita memahami. Nah, dalam riwayat lainnya diceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa untuk mengulangi 3 kali perkataannya. Jadi ada pengulangan maksimal 3 kali supaya yang mendengarkan dapat memahaminya. Hal ini pernah disampaikan oleh Anas bin Malik. Anas ibni Malik qala kana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yu'idul kalimata salasang litu qala anhu, bahwa Anas Malik berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering mengulangi perkataannya atau pernyataannya hingga 3 kali agar dapat kita pahami. Ini juga hadis sahih dari At-Tirmizi. Berarti dalam bertutur, berkata, berkomunikasi penting bagi kita untuk mengulang itu tidak masalah sebagai sebuah bentuk penekanan agar dipahami. Rasulullah juga diketahui diceritakan adalah orang yang banyak mengalami kesedihan, sering mengalami kesedihan. Namun beliau orang yang selalu berpikir dengan seksama, teliti, detail, dan hampir tidak pernah merugikan orang lain. Beliau tidak banyak bicara kecuali apabila perlu. Nah, ini contoh juga bagi kita, jangan kita berbicara yang tidak perlu. Beliau membuka dan menutup pembicaraan dengan menyebut nama Allah Ta'ala. Kata-katanya singkat namun padat makna, kata-katanya jelas dan tidak berlebihan serta tidak kurang. Jauhi hate speech, ujaran kebencian, jauhi menyebarkan hal-hal bohong, ya, jauhi mendiskreditkan orang lain dan melakukan tindakan diskriminatif. Itu teladan juga dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan demikian, pemirsa sekalian, poin penting yang dapat kita ambil dari gaya komunikasi Nabi adalah penggunaan etika, etiket, kepantasan yang baik dalam bertutur kata, dengan memunculkan akhlak dari dalam dan kemudian muncul dalam artikulasi kata, pilihan-pilihan kata atau diksi kata yang baik, dan juga dipahami oleh para orang yang diajak berkomunikasi. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Semoga kita semua dapat meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.